Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang saya muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Panitera dan Ibu Sekretaris yang saya hormati, segenap pejabat struktural maupun fungsional Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang saya hormati, seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang saya hormati, yang kesemuanya tergabung dalam jamaah Masjid Tajul Arifin yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid yang mubarak ini. Mudah-mudahan seluruh amalan kita dan khususnya amaliyah di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang akan menerima syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya teringat katanya Pak Rozak atau Mas Rozak setelah Pak Malik dan Pak Haji Maskur memasuki purna, dan hari ini sudah tidak ada di sini. Saya katanya Pak Rozak jadi manusia paling tua secara umur di sini. Jadi harus dideklarasikan. Jadi ini tadi dari kepegawaian sudah mengingatkan saya harus melengkapi berkas-berkas untuk diajukan SK pensiunnya. Sudah akan menyusul Pak Malik tahun depan, insya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebetulnya saya suruh ngomong di sini susah, makanya tadi malam saya suruh ganti Pak Jamroni. Pak Jamroni. Pak Jamroni. Oh, sekarang ganti ke sini aja ya. Pak, ampun. Siap pensi ya. Apalagi tadi itu saya lihat, Pak Ketua nggak ada ini, ada enak ini nggak ringan ini. Ternyata ada di belakang, aduh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, bahwa saya akan menyampaikan sebuah hadis al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin tadil Quran wa hafidil lisan wa muqimil ji'an wa so'imil syahri Ramadan, bahwa ada 4 golongan yang akan dirindukan oleh surga, dan mudah-mudahan kita semua ya ini masuk golongan orang-orang yang dirindukan surga. Ibarat seorang pemuda yang sedang kasmaran, tentunya rindu ingin bertemu terus. Nah, ini yang ingin bertemu itu bukan kita ke surga, tapi surga ke kita. Betapa nikmatnya kita dirindukan oleh surga. Insya Allah orang yang nanti akan berjuang berusaha menapaki jembatan Shirathul Mustaqim dengan susah payah, kita dirindukan surga, insya Allah kita nanti akan dijemput oleh surga. Maka orang yang merindukan mestinya ya siang jadi kenangan, malam jadi bayangan, dan tidur pun jadi impian. Wah,
Mudah-mudahan kita yang dibegitukan oleh surga kan begitu insya Allah. Karena apa-apa yang diperintahkan di dalam bulan suci Ramadan ini sudah kita laksanakan semua, gitu kan? Yang pertama yaitu tahlil Quran. Kita diperintahkan apa yang kita dirindukan surga manakala kita mau membaca Al-Quran. Tahlil Quran. Di sini menggunakan kata talayatul tilawah. Karena diharapkan tidak hanya membaca saja, beda dengan Quran. Kalau Quran ya kita membaca teksnya saja. Tapi kalau tali ini diharapkan kita selain membaca, kita diharapkan bisa memahami Al-Quran dan kita bisa mengamalkannya untuk pribadi kita dan mendakwahkan kepada orang lain. Ini bedanya kata talayatul tilawah. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran akan mendapatkan satu hurufnya saja sudah akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Kalau kita sudah tadarus satu juz, berapa huruf itu? Pak Insya Allah banyak sekali. Berapa Mas Arif? Mas Arif kemarin sudah membaca satu juz ya Mas ya? Iya sudah dicetak dikalikan 10 Mas, nanti dihitung ya Mas ya. Berapa itu banyak sekali. Kemudian yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Kemampuan untuk berbicara ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya mulut kita ini kita gunakan untuk berbicara yang baik-baik, atau untuk mengkaji ilmu, atau untuk menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Jangan sampai melalui mulut kita menyakiti hati orang lain atau membuat orang tidak senang. Karena yang saya tahu di PKI ini dulu ada orang yang sudah bisa menjaga lisannya, Pak Muhtarom ya Mas Rojak ya. Ya, pertama Mas Rojak ini pas berhadapan dengan Pak Muhtarom bingung. Orang kok gak pernah berbicara, saya diam saja. Tapi setelah beliau menyampaikan bahwa saya ini memang menjaga mulut saya supaya tidak bicara kecuali yang baik-baik. Maka saya itu sempat gerengan dengan Mas Rojak. Bagaimana ini? Kita mau ajak ngomong nanti takut salah, tidak diajak ngomong seliwar di depannya kok diem saja. Tapi ternyata ya itu, beliau ini orang yang sangat berani, sangat menjaga ucapannya, sangat menjaga lisannya untuk tidak berbicara dengan kecuali yang baik-baik saja. Kemudian Rasulullah SAW pernah mengajari Mu'adz bin Jabal yang sabdanya kurang lebih demikian, artinya, maukah aku beritahu tentang kunci semua perkara itu? Kemudian Rasulullah memegang lidahnya. Beliau memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini. Artinya suruh menjaga lisan kita. Karena dengan menjaga lisan kita, insya Allah kita dimuliakan oleh Allah, kita juga akan diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang cerita bahwa ada seorang raja yang salah satu menterinya itu meninggal. Kemudian karena dia atau beliau itu mau mengganti menteri yang meninggal itu, maka membentuklah tim, membuat tim untuk mencari menteri yang paling bagus di antara para rakyat raja itu. Kemudian dibentuklah tim. Setelah terbentuk tim, tim bekerja, ada ratusan pendaftar yang diterima. Kemudian diseleksi, akhirnya tinggal 10 orang.
Setelah tinggal 10 orang, diseleksi lagi, tinggal 3 orang. Setelah tinggal 3 orang ini, tim tidak bisa memilih salah satu karena prestasinya sama, kepintarannya sama, akhlaknya sama, dan lain-lainnya sama. Maka setelah 3 orang ini dikembalikan kepada sang raja. Wahai sang raja, sudah kami seleksi sebanyak sekian, tinggal 3 orang ini. Namun dari ketiga orang ini saya tidak mampu untuk memilih salah satu. Kemudian dikembalikan kepada raja. Baik, nanti saya sendiri akan memilih. Sang raja mengatakan begitu. Kemudian diajaklah masuk ke sebuah ruangan. 3 orang yang telah diseleksi itu. Setelah masuk ke dalam ruangan, ketiga-tiganya sudah masuk, raja masuk, kemudian raja tiba-tiba kentut. Namanya kentutnya raja ya. Ya, besar dan harum kan begitu. Kemudian dipanggillah salah satu dari ketiga itu, dipanggil. Wahai si fulan nomor 1, mendekat saya ke sini. Apa yang saudara dengar tadi? Kentut sang maharaja. Baik, berarti telingamu masih betul, tidak budek. Enggak mungkin saya angkat menteri yang budek, kan begitu. Kemudian apa yang saudara cium dari bau kentut tadi? Waduh, kentutnya sang raja sangat harum. Itu betul kata Pak. Betul kata Pak Zambroni. Kemudian setelah menyampaikan bahwa kentutnya harum, maka raja pun ketawa. Kemudian malah diusirlah. Kamu tidak jujur, maka tidak pantas menjadi menteri saya. Kemudian setelah keluar, dipanggillah yang kedua. Wah, ini yang kedua juga begitu, ditanya hal yang sama. Katanya kentut, betul tidak budek, kan begitu. Apa yang saudara cium dari kentut saya? Dia mengatakan, waduh, masya Allah, bau sekali, bau sekali ya sang maharaja. Saya nggak tahan sampai mendengar ucapan yang jujur pun tidak berkenan sang raja karena dianggap mengecewakan beliau. Nah, maka diusirlah. Ini kamu tidak pantas jadi menteri saya karena kamu sangat mengecewakan saya. Kemudian setelah keluar dipanggillah yang ketiga. Nah, yang ketiga, wahai si fulan, peserta nomor 3, apa yang saudara dengar? Kentut yang besar. Kemudian apa yang saudara cium dari bau kentut saya? Aduh, maaf sang maharaja, kebetulan beberapa hari ini hidung saya pil, maka saya tidak bisa mencium bau apa-apa. Akhirnya, oh, kamulah satu-satunya yang pantas jadi menteri saya. Karena tidak bohong dan tidak mengecewakan, tapi dia menyatakan bahwa dia tidak bisa mencium apa-apa. Artinya dia bisa menjaga ucapannya, bisa menjaga lisannya, tidak mengecewakan sang raja. Maka dialah yang bisa diangkat jadi menterinya. Kemudian yang seterusnya itulah, maka kita kalau berbicara harus tahu siapa yang kita hadapi, harus bicara dengan siapa, hendaknya kita bisa pandai-pandai menyesuaikan diri, maksudnya. Kemudian yang ketiga, wa'mur bil jinan, ya adalah memberi makan orang yang lapar. Orang yang suka memberi makan orang yang lapar adalah orang yang suka sedekah. Orang yang suka sedekah adalah orang yang qaribun anil jannah, ba'idun anil nar. Orang yang dekat dengan surga dan orang yang jauh dari neraka. Ada sebuah cerita dari Syekh Nawawi, Imam Nawawi Al-Bantani dari kitab Nasoyul Ibad, bahwa Nabi Ibrahim itu beliau tidak makan sore atau tidak makan pagi kecuali bersama tamu. Manakala tidak ada tamu,
maka beliau rela berjalan bermil-mil untuk mencari teman supaya ada yang menemani makan beliau. Nah di sini yang sudah mempraktekkan ilmu ini ternyata teman saya Pak Marwan. Beliau kalau mau makan mencari saya, ngampiri saya, ayo kita makan. Nah ini Pak Marwan sudah ada yang bisa mempraktekkan ilmunya Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan sehingga Nabi Ibrahim itu karena sikapnya yang seperti itu, maka beliau mendapat gelar Khalilullah. Nanti kalau Pak Marwan ya tidak tahu Khalilur Rahman. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak Marwan ya, insya Allah. Nah, kemudian dari cerita orang-orang yang mau memberi makan orang miskin ini ada sebuah riwayat. Kalau kiai pada cerita itu saya pernah mendengarkan itu begini, bahwa ada orang yang kebingungan untuk melaksanakan nadarnya karena salah nadar. Nah orang ini semula bertahun-tahun itu sakit tidak sembuh-sembuh, sudah diobati bermacam-macam tidak sembuh. Tapi setelah bernadar, kebetulan ada yang nadar yang cocok. Yang pertama, nadar kepada masjid. Kalau penyakit saya ini bisa sembuh, maka saya akan memberikan sedekah kepada masjid atau infak kepada masjid ini. Kalau mungkin sekarang ya 1 miliar gitu lah, 1 M. Ternyata setelah ditunggu 1 tahun, setelah nadar tidak sembuh. Kemudian beliau nadar lagi yang kedua, nadar kepada anak yatim piatu. Kalau saya sembuh dari penyakit saya akan memberikan sedekah kepada yatim piatu. Ya sekarang 1 M mungkin begitu. Ternyata setelah ditunggu tidak sembuh juga. Maka kemudian dia bernadar lagi, saking pegelnya mungkin ya. Sudah, nanti kalau memang penyakit saya ini bisa sembuh, saya akan sedekah kepada anaknya setan. Tidak lama setelah nadar kepada sedekah kepada anaknya setan, malah si fulan ini sembuh dari penyakitnya. Kemudian setelah sembuh, dia bingung juga, kemana saya nadar kepada anak setan ini? Kan gitu. Di mana ada anak setan? Maka datanglah kepada Pak Kiai, tanya, Pak Kiai, saya ini bingung. Mungkin kalau sekarang ya Pak Kiai Zamroni mungkin begitu ya. Maka akhirnya datanglah kepada Pak Kiai. Kalau kamu mau nadar kepada anak setan itu ada 3. Yang pertama, datangilah orang yang tukang mabuk. Kedua, datangilah orang yang tukang berzina. Yang ketiga, datangilah orang yang paling pelit sedunia. Akhirnya yang pertama lah didatangi, tukang mabuk. Di kampung sebelah katanya ada tukang mabuk, namanya si Fulan ini didatangilah datanglah ke sana. Wahai Fulan, saya dengar Anda tukang mabuk, maka saya ini punya uang. Karena nadar kepada anaknya setan, kata Pak Kiai, tukang mabuk adalah salah satu anak setan, maka saya akan sedekah kepada saudara 1 M. Mendengar tukang mabuk ini, meskipun sudah tukang mabuk teler-teler, tapi dibilang anak setan juga nggak terima, dia nggak mau, marah dia. Sudah nggak sudi, saya bukan, meskipun tukang mabuk tapi bukan anak setan, bawa pulang uangmu, saya nggak sudi dengan uangmu. Kemudian yang kedua juga itu, datanglah ke tempat pelacuran. Kemudian salah satu mau dikasih sedekah, tidak mau karena tidak mau dibilang anak setan. Tapi yang ketiga, orang yang paling pelit, orang yang paling bakhil sedunia, biar dibilang apapun, yang penting uang saya terima, tidak apa-apa, saya bilang anak setan. Maka paling susah adalah orang bakhil atau orang pelit. Maka
dibilang orang kalau bakhil, orang kalau pelit memang tidak ada obatnya atau tidak ada obatnya, mungkin itu ya. Oleh karena itu maka supaya kita tidak termasuk golongan anak-anak setan, maka janganlah jadi orang pelit, kan itu intinya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah puasa ini fi syahri Ramadan. Yang ketiga adalah puasa di bulan Ramadan. Yaitu sudah jelas bahwa puasa itu adalah hanya urusan kita dengan Allah, dan Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya kepada kita. Untuk itu maka kita laksanakan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah ridho dan menerima amal puasa kita, sehingga kita termasuk golongan 4 orang atau 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Dan kalau kita simak dari hadis ini, insya Allah hadis ini sudah kita implementasikan kepada diri kita. Yang pertama, membaca Al-Quran kita sudah tadarus, sudah dibagi, ada yang 4 juz, ada yang 1 juz, ada yang 2 juz. Insya Allah sudah kita baca semua. Kemudian wa mut'imil ji'an kita juga sudah ya sudah didaftar takjil gitu kan. Yang ketiga apa tadi yang ketiga? Nah, menjaga lisan, insya Allah kita juga tidak bicara yang jelek-jelek. Kemudian puasa Ramadan kita juga sudah puasa dapat berapa hari ini? 9 hari atau 10 hari ini? 11 hari. Insya Allah 19 hari kita sudah bertahan. Mudah-mudahan kita sehat sampai akhir, bisa melaksanakan puasa kita ini dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.